wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, di hari ini kita masih lanjut pembahasan isim la. Sudah lewat syarat-syaratnya dan jenis isim la. Di hari ini beliau akan membahas bagaimana kalau tidak terpenuhi itu syarat-syarat. Kata beliau rahimallahu, hukmu la idza talla syartun min syurutiha. Hukum la idza talla, jika kurang syartun, satu syarat, min syurutiha, dari syarat-syaratnya. Tahu kan? Satu saja dari syaratnya kurang. Apa yang terjadi? Beliau berkata, fa illam tubashirha wajaba rafu wa wajaba takraru la. Masya Allah. Kata beliau, fa'in, dan maka jika lam tubashirha, tidak bersambung langsung dengannya, yaitu isimnya dipisahkan dari la. Kan syaratnya kemarin kan isim la harus langsung jatuh setelah la. Sekarang bagaimana kalau tidak? Beliau bilang, kalau tidak jatuh langsung, wajib baroku, maka wajib dirofa. Itu yang pertama. Artinya kembali ke hukum asal. Kan sebelum masuk la kan dia apa? Mubtada. Kembali ke hukum asal, wajib dirofa. Itu kewajiban pertama. Dan kewajiban kedua, wa wajib takraru la, dan wajib diulang la-nya. Kalau dalam Quran atau hadis pasti sudah ada berulang. Tapi kalau antum mau buat kalimat, ini keharusannya. Antum mau bercakap, pakai lana pilih jins, tapi antum pisahkan antara la dan isimnya, maka wajib dirofa dan wajib diulang apanya? La-nya. Nah contoh, la fid dari rojulun, dipisahkan antara la sama rojulnya oleh siapa? Fiddar. Paham ya? Walam ro'atun. Pasti begitu kalimatnya. La fid dari rojulun walam ro'atun. Iya. Ini yang pertama. فإن لم تباشر وكذلك أيضا فالصحيح هناك قراءتان جاز علينا أن نقرأ تكرار وتكرار. مصدر. أما فإن لم تباشرها مقصود أي لم تقع بعدها مباشرة اسمها. ليس هناك فصل من الفصول. أيوة. مع الاسم. إذن الفرق المنع من المباشرة في مقصود في فإن لم كمثل في السؤال فإن لم لا في الدار. إذن الفاصل في هذا هو نسميه لا تباشرها. أيوة في الدار يفصل بين اسم الله ولا. ذلك هو المقصود في فإن لم تباشرها. نعم. فإن لم تباشرها وجب الرفع وجب تكرار لا نحل في الدار رجل ولا امرأة. Syarat kedua, fa'in takarrorat, jika dia berulang. Ini takarrorat, fa'ilnya domir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke la. Kan syaratnya kan la tidak boleh berulang. Ya kan? Syaratnya la tidak boleh apa? Berulang. Fa'in takarrorat, jika la-nya berulang. Jaza i'maluha wa ilgo'uha, maka boleh beramal dan boleh diilgo, tidak diamalkan. Artinya kalau antum amalkan berarti nasab mabni al-fathi, kalau antum tidak amalkan berarti rofa. Ya, fa in syi'ta qulta, jika antum mau kamu katakan la rojula fid dari walam ro'ata. Ini kan masalahnya isimnya jatuh setelah la, cuman masalahnya la-nya ada berapa? 2, berulang. Maka boleh antum baca amalkan la rojula fid dari walam ro'ata. Wa in syi'ta qulta, kalau antum mau antum bilang la rojulun fid dari walam ro'atun. Jaiz. Boleh hukumnya. Dipahami ini? Belum satu yang belum disebut di sini.
Satu syarat yang tidak terpenuhi apa itu? Nakiro, kan begitu. Kan syaratnya harus apa? Nakiro. Bagaimana kalau ma'rifah? Isimnya sama dengan ketentuan yang pertama. Wajib rofa, wajib diulang la-nya. Misalnya, la Zaidun fiddari wala Muhammadun. Paham? Wajib dirofa dan wajib diulang apanya? La-nya. Sama. Cuma penulis matan jurumiyah hanya sebutkan 2. Di syarah kan disebutkan 3. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, aku saya katakan. Qad taqaddama anna la an-nafiya lil jins la ta'malu hadzal amala wujuban illa bi thalathati syurut. Telah lewat bahwasanya la nafiya lil jins tidak akan beramal amalan ini secara wajib kecuali dengan 3 syarat. Famataqtalla syartun, maka kapan cacat kurang 1 syarat min hadis syurut, dari syarat-syarat ini, lam yajib i'maluha, maka tidak wajib beramalnya. Bal qad yajibu ihmaluha, bahkan kadang-kadang masuk pada fi'il mudhari ya, bahkan kadang wajib diihmal. Apa diihmal? Wajib tidak diamalkan. Kadang ya, kadang wajib tidak diamalkan. Wa bayanu dzalika annaku, penjelasan hal itu kita katakan, idza talla syartul awal. Ini yang tidak disebutkan di matan jurumiyah. Kalau tidak terpenuhi syarat yang pertama, yaitu bi an dakhalat la ala ma'rifah, yaitu la-nya masuk kepada ma'rifah, wajib hina idzin ilgha'uha wa taqraruha. Wajib ketika itu dibatalkan amalannya dan diulang la-nya. Nah, contoh, la Zaidun qa'imun wala amrun. Jelas itu? Kenapa itu? Apa masalahnya? Ma'rifah. Fala nafilil jins mulgoh. Maka la nafilil jins tapi mulgoh. Apa artinya mulgoh? Setelahnya. La amalalaha. Itu jumlah tafsiriannya. Mulgoh artinya la amalalaha. Tidak ada amal untuknya. Artinya kalau tidak beramal berarti kembali jumlahnya ke asal. Sebagai mubtada khabar. Iya. Wa mitaluhu wa Zaidun qa'imun mubtada wa khabar. Zaidun qa'imun mubtada dan khabar. Wala amrun ma'tufun alaih. Sementara wala amrun diatofkan kepadanya. Diatofkan kepadanya. Wa mitaluhu minat tanzili qauluhu ta'ala. Contoh dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala, la syamsu yambagi laha antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahari. Pasti dia ulang la-nya. Karena ini kan masuk kepada apa ini? Ma'rifah. Lihat dibaca la syamsu. Dirofa dengan apa? Dhamma. Itu syarat pertama. Wa idza talla syartu tsani, jika tidak terpenuhi syarat yang kedua, bi an fasala bainal la wasmiha fasilun, itu ada fasil, ada pemisah antara la dengan isimnya. Wajib aidon ilgha'uha wa takraruha. Sudah, wajib juga diilgha, tidak diamalkan dan wajib diulang. Nah, contoh, la fid dari rajulun walam ru'atun. Lihat, masalahnya ini kalau nakiro pas. Paham kan? Nakironya ada. Yang masalahnya apa? Tidak terletak langsung setelah la isimnya. Tapi ada pemisah antara la bersama isimnya. Fala nafilil jins, tetapi robnya begitu. La nafilil jins, tapi mulgoh. La amalalaha. Mulgoh, tidak ada amalannya. Wa fiddari jarma majrur. Sementara fiddar jar majrur. Muta'allikum bimahdufin khobar muqaddam. Terikat dengan sesuatu yang dihilangkan sebagai khobar yang dikedepankan. Iya kan? Kan kalau jar majrur atau dzaraf kan sudah ada faedahnya. Pasti dia ada muta'alliqnya. Iya. Wa rajulun mubtada mu'akhkhar, sementara rajul mubtada mu'akhkhar, walam ra'atun ma'tufun alaihi, sementara walam ra'atun diatofkan kepadanya. Mitaluhu minad dzikril hakim. Qauluhu ta'ala, contohnya dalam ad-dzikril hakim firman Allah Ta'ala, la fiha gaulun walahum anha yunzafun. Lihat, la fiha gaulun. Masalahnya dibaca gaulun karena dia apa? Dipisahkan, ada fasil antara isim dan la. Itu syarat kedua yang tidak terpenuhi. Wa idza talla syartu tsalits,
Kalau tidak terpenuhi syarat ketiga bersamaan dengan terpenuhi 1, 2 ya. Hanya ketiga saja. 1, 2-nya terpenuhi. Tapi yang ketiga tidak. Ada paham maksudnya? Jadi dia tetap nakiro, terletak langsung setelah la, tapi masalahnya syarat ketiga tidak terpenuhi. Yaitu kan syarat ketiga la-nya tidak boleh berulang. Lihat. Wa idza talla syartu tsalits, kalau yang hilang kurang syarat ketiga. Bi antakarrarat la, yaitu la-nya berulang. Ma tawaffuri syartoinil ukhroyaini al-akhirah. Kenapa itu? Seharusnya ukhroyaini, tapi enggak apa-apa. Al-akhroini. Ikan dibaca akhor. Al-akhroini, bukan yang 2 terakhir. Kan 2 yang pertama. Jadi dibaca bukan 2 terakhir, tapi akhor. 2 yang lain. Kan akhor artinya yang lain, kalau akhir yang terakhir. Ma'tawaffur syartoinil akhroini. Jaza imaluha. Masya Allah. Yaitu la-nya berulang. Bersamaan dengan itu tawaffur. Terpenuhi 2 syarat yang lain. Maka jaza imaluha. Boleh dia beramal. Litawaffuris syartoini. Karena terpenuhinya 2 syarat. Wajaza ilgo'uha. Dan boleh diilgo. Tidak diamalkan. Bisa babi takrori. Dengan sebab adanya apa? Pengulangan. Jadi ini boleh antum amalkan. Dilihat dari 2 syaratnya terpenuhi. Boleh antum batalkan. Dilihat dari tidak terpenuhi syarat ketiga. Fatakulu alal imal. Maka antum katakan di atas beramal. La rojula fiddari walam ro'atun. Walam ro'ata. Antum amalkan. Bipatihi rojula wa mro'ata. Dipatah kata rojul dan mro'anya. Wa mitaluhu minal Qur'anil azim. Ini ada dalam Quran. Contoh dalam Al-Quran al-azim. Qauluhu jalla jalaluhu. Firman Allah jalla jalaluhu. Fala rofata. Wala fusuko. Wala jidala. La berulang? Berulang. Tapi bersama dengan itu apa? Beramal. Paham kan? Makanya dia mansub mabni alal fat. Watakulu alal ilgo. Antum katakan di atas ilgo. Yaitu tidak diamalkan. La rojulun fiddari walam ro'atun. Birofi rojul wa mro'ah. Dengan dirofa rojul dan imro'ahnya. Wa mitaluhu minal kitabil aziz. Contoh dalam kitab al-aziz. Qauluhu ta'ala. La bay'un fihi wala khilalun. Beramal atau tidak itu? Tidak beramal. Selesai. La. Selesai kan? Ada pertanyaan seputar la itu? Ini sudah aman. Nanti insya Allah ini masih mudah pembahasannya ini. Karena ketika tidak terpenuhi belum hanya bilang boleh beramal boleh tidak. Nanti insya Allah di mutamimah akan diuraikan lagi. Nanti dia boleh 5 sisi. Boleh 5 sisi. Kalau sekarang kan 2 sisi. Masih ada 3 sisi yang akan dikasih tahu nanti di mutamimah. Insya Allah. Ya. Sekarang berikutnya al-munada. Yang dipanggil. Yang dipanggil. Qala beliau berkata. Babul munada. Bab tentang munada. Al-munada khamsatu anwa. Munada juga 5 jenis. Al-mufradul alam. Pertama mufradul alam. Pengertian mufrad di sini sama dengan mufrad di bab lah kemarin. Kan belum bilang tuh pengertian mufrad di bab lah dan bab munada sama. Apa berarti? Malaisa mudofan wala sabihan bil mudhof. Pertama mufradul alam, maknanya sudah. Wan nakiratul maksuda, nakirah tapi dimaksudkan. Misalnya antum ini semua rojul. Nah, ana bilang ya rojul, tapi saya masukkan Ilyas. Anda paham? Ya rojul, semua antum rojul kan? Tapi ana masukkan panggil Ilyas. Ya rojul, intabi. Paham kan? Jelas saya maksudkan. Itu nakiro. Yang kedua, yang ketiga, wan nakiro tu ghairul maksuda. Nakiro yang tidak dimaksudkan. Misalnya antum ada semua di sini, anda bilang, ya rojul ta'al. Wahai rojul, kemari. Siapa saja yang mau. Paham kan? Saya tidak maksudkan orang tertentu. Jelas ini? Ini yang tidak dimaksudkan. Wal mudhaf.
Munada berikutnya munada mudhaf. Ini yang lawan dari mufrad. Seperti Abdullah, Abdurrahman, Abu Bakar, Ummu Kulthum, itu semua munada apa itu? Mudhaf. Wasyabibil mudhaf, dan munada yang menyerupai mudhaf. Munada yang menyerupai mudhaf adalah sama dengan pengertian di la, yaitu yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Sama saja apakah dia marfu atau mansub atau apa? Majrur. Yang telah lewat uraiannya. Di sini jadi mudah. Aqul saya katakan. Contohnya belum ya. Ada contohnya nanti. Aqul saya katakan. As-samin minal mansubati al-munada bifathid dal. Yang kedelapan dari mansub adalah munada di fathah dalnya. Karena hukum sekarang yang mau diurus adalah al-munada yang dipanggil. Karena kalau di kasro dalnya al-munadi itu yang memanggil. Ini di fathah dalnya. Di fathah dalnya. Bahwa logotan dia secara bahasa al-matlubu iqbaluhu mutlaqah. Yang diminta kedatangannya secara mutlak. Namanya munada yang dipanggil ya diminta kedatangannya. Wastilahan sementara istilah al-matlubu iqbaluhu biya au ihda akwatiha. Adapun secara istilah adalah yang diminta kedatangannya dengan menggunakan ya atau salah satu dari saudari-saudarinya. Karena huruf nida itu bukan hanya ya, cuma ada juga yang lain. Ya. Sekarang belum katakan al-ahruful lati yunada biha hiya. Huruf-huruf yang dipanggil dengannya dia adalah al-awwal ya. Yang pertama ya. Nah, ya amru ijtahid. Wahya ummul ba. Ya ini adalah induk bab. Karena yang paling sering keluar adalah apa? Ya. Dalam Quran, dalam hadis paling sering keluar ya. Maka dia induk bab. Induk bab ini. Walihada la yunada lafzul jalalah illa biha. Masya Allah. Oleh karena itu tidak dipanggil lafaz jalalah kecuali dengan ya. Itu lafaz jalalah itu ya Allah selalu. Allahumma selalu. Paham ini kan? Ya selalu dengan ya. Nah ya Allah. Wala yuqaddaru inda hatti harfin nida goyruha. Dan tidak ditakdirkan ketika dihilangkan huruf nidanya selainnya. Artinya gini. Karena kan saya bilang begini. Abdullah. Saya tidak sebutkan huruf nidanya. Tapi saya langsung apa? Panggil. Banyak di Quran, banyak di hadis seperti itu. Tidak ada huruf nidanya disebutkan. Tapi langsung sebut yang dipanggil. Paham ini? Ketika antum hilangkan huruf nida, maka takdirkan siapa? Iya, jangan yang lain. Karena ketika hilang, maka yang hilang adalah siapa? Iya. Dipahami ucapan penulis ini? Tidak ditakdirkan ketika hilang huruf munada, kecuali siapa? Iya. Tidak selainnya. Nah, Yusufu a'rid an hada. Yusuf, berpalinglah dari ini. Ada takdirnya ini. Apa itu? Ya Yusuf. Iya. Ya Yusuf. Ini yang pertama. Asal yang kedua, al-hamzah. A. Nah, az-zaid. Ta'allam. Terjemahnya sama. Wahai Zaid. Belajarlah. Az-zaid. Paham kan? Iya, ta'allam. Asal yang ketiga, ay. Nah, contoh. Ay Muhammad. Akbil. Wahai Muhammad. Datanglah. Rabi yang keempat. Ayah. Nah, ayah Ali. Bukan ayah ya. Ayah biasa. Ayah Ali. Tasaddaq. Wahai Ali. Bersedekahlah. Al-Ghamis yang kelima. Haya. Haya. Nah, haya Ibrahim. Istakin. Wahai Ibrahim. Istiqomalah. Ini huruf-huruf nida yang belum sebutkan. Dan huruf nida itu banyak. Cuma belum sebutkan hanya berapa ini? 5. Banyak. Disebut oleh ulama bahasa. Ada au. Yang tidak disebutkan di sini. Maknanya sama. Untuk memanggil yang jauh. Au. Kita bilang apa? Oi. Dipahami kan? Iya. Disebutkan di syarah Mutammimah.
dengan beberapa bentuk panggilan di Kawakib Ad-Durriyah Syarah Muhyiddin. Yang paling penting adalah bukan huruf nidanya. Karena huruf nida itu sebenarnya yang membuat setelahnya mansub bukan karena huruf nida. Nanti akan disebutkan di mutamimah. Makanya yang paling penting bukan huruf nidanya, yaitu kata yang terletak setelah huruf nida. Karena nanti itu huruf nidanya itu macam-macam. Paham kan? Bahkan kadang dihilangkan. Yang paling pokok adalah kata yang terletak setelah huruf nida. Itu kalau orang nahwu. Sekarang, wa yanqasimul munada ila khamsati aqsam. Sementara munada terbagi menjadi 5. Al-awwal yang pertama al-mufradul alam, mufradul alam, nama yang satu kata. Wa makana ta'rifuhu sabiqun 'ala nida. Mufradul alam ini adalah apa yang ta'rifnya, ya, pengenalannya mendahului panggilan. Lihat pengertian secara kasarnya itu ya. Apa yang pengenalannya mendahului panggilan. Artinya apa? Apa yang sudah ditahu namanya sebelum dipanggil. Paham kan? Atau dikatakan apa yang sudah ma'rifah sebelum antum panggil. Apa yang sudah ma'rifah sebelum antum panggil. Itu pengertian al-alam. Kalau mufrad lain lagi. Itu baru pengertian al-alam itu. Nama yang sudah ma'rifah sebelum antum panggil. Yang sudah antum ketahui sebelum antum panggil. Karena pasti antum panggilmu. Orang pakai namanya kalau antum sudah tahu. Nah ya Zaid, ya Hind. Kemudian kalau mufrad wal muradu bil mufrad huna, yang diinginkan dengan mufrad di sini ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Apa yang bukan mudhaf bukan pula menyerupai mudhaf. Fayadkhulu fihi al musanna wal jama'. Masuk padanya musanna dan jama'. Yang penting bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Kama taqaddam fi babil nafil jins. Sebagaimana telah lewat dalam bab nafiyah lil jins. Asal yang ketiga an-nakiratul maqsudah. Nakirah yang dimaksudkan wahiyal lati kusida biha muayyan. Dialah yang dimaksudkan orang tertentu. Nakirah tapi yang dimaksudkan muayyan, tertentu. Iya. Nah, ya rajulu wa ya imra'atu, yang antum maksudkan lelaki tertentu, perempuan tertentu. Bukan umum. Asal yang ketiga an-nakiratu ghairul maksudati. Nakiro tapi tidak dimaksudkan. Lawannya kata beliau wahyal lati kusida bihi wahid ghair muayyan. Dia adalah yang dimaksudkan dengannya satu orang tapi tidak tertentu. Ketika antum anak bilang begini, ya talib. Kalau anak maksudkan seorang, anak baca ya talibu, oh berarti orang tertentu. Tapi kalau anak baca ya taliban, ini saya tidak maksudkan tertentu. Satu orang saja tapi umum. Siapa saja yang mau datang. Dipahami ini? Tidak maksudkan tertentu. Nah, ya gobilan tanabbah. Contoh, wahai orang yang lalai. Tanabbah. Ya, sadarlah. Waya jahilan ta'allam. Wahai orang bodoh. Ta'allam, belajarlah. Siapa yang merasa? Kan ini tidak dimaksudkan apa? Tertentu. Ya. Ar-rabi' yang keempat al-mudhaf. Ada nama yang dipanggil mudhaf. Wahwal ismul ladzi udifa ila ma ba'dah. Ini mudah bagi kita karena sering keluar. Dia adalah isim yang diidofakan kepada apa yang setelahnya. Nah ya Abdullahi wa ya Hasan al-wajhi. Iya. Al-khamis yang kelima as-syabih bil mudhaf, yang diserupakan dengan mudhaf. Wa huwa mattasala bi syai'un min tamami makna. Dia adalah apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Sawa'un kana marfu'an bi, sama orangnya. Sama saya apakah marfu dengannya? Ya nah, contoh ya hasanan wajhuhu. Au mansuban bi atau dinasab dengannya, nah ya fahiman darsahu, nasab yang bersambung dengannya. Au jarun wa majrurun muta'alliqan bi, atau jar majrur muta'alliq dengannya, nah ya rahiman bil ibadi. Paham ini? Ini belum berbicara hukum bacaannya. Ini baru apa ini? Baru jenisnya. Sekarang hukumnya. Hukmul munada. Hukum bacaannya yang dipanggil.
Qala beliau berkata, fa ammal mufradul alam. Adapun kalau dia mufradul alam, wa nakiratul maksuda, dan nakiro yang dimaksudkan, fayubnayani ala dhamm min ghairi tanwinin. Maka keduanya dimabnikan di atas dhamma tanpa tanwin. Dhamma tanpa tanwin. Dipahami ini? Tahu dhamma tanpa tanwin? Ya namanya juga memang mabniyah, pasti tanpa tanwin. Makanya sebagian ulama katanya tambahan penulis tanpa tanwin ini tambahan sia-sia, tambahan percuma. Ya namanya mabniyah pasti tidak tanwin. Tidak perlu ditaruh lagi tanpa tanwin. Paham kan? Tapi tidak apa-apa. Ini kan untuk pemula. Biasanya pemula kalau dibilang mabni tidak paham kalau dibilang tanpa tanwin. Ini kan buku untuk pemula kalau matan jurumiyah. Iya, nah. Ya Zaidu, ya rojulu. Kemudian wastalah satul baqiyatu mansubatun la ghair. Sementara 3 sisanya itu mansub. Artinya mu'rab. Nah, mansub tiada lain. Kalau tadi kan dimabnikan. Kalau ini mansub tiada lain. 3 sisanya. Yaitu nakira ghairul maksudah, mudhaf, syabih, bil mudhaf. Aku saya katakan. Hukumul munada annahu yang qasim ila qismain. Mabni wa mu'rab. Hukum munada dia terbagi menjadi 2. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fa amal mufradul alam wa nakiratul maksudah. Adapun mufradul alam dan nakirah maksudah, fa innaha yubnayani ala ma yurfa'ani bihi fi halatil i'rab. Sesungguhnya keduanya dimabnikan di atas apa dia dirofa ketika di i'rab. Sama kemarin isim la dinasab dimabnikan di atas apa dia dinasab dalam keadaan apa? I'rabnya. Sama juga ini. Cuma bedanya dimabnikan di atas rofa ketika dalam keadaan i'rabnya. Fa in kana yurfa'an bi dhammah, jika keduanya dirofa dengan dhammah, wa dzalikal mufrad. Demikian itu misalnya isim mufrad, wa jamu taksir dan jamak taksir. Wa jamu anas salim. Kan semua ini dirofa dengan apa? Dhammah. Maka kalau antum panggil, maka mabnikan di atas apa? Dhammah. Fa innahuma yubnayani 'ala dhamm. Maka sungguh keduanya dimabnikan di atas dhammah. Mitalul mufrad qauluka. Contoh mufrad ucapan antum ya Zaidu ya rajulu. Wa qaulu ta'ala ya Nuhu ihbit bisalam ya Nuhu. Ya, wa qauluhu ya ardu bla'i ma'aki ya ardu. Nakira maksudah. Wa mitalu jam'u taksiri qauluka contoh jamak taksir ucapan antum ya Zuyudu wa ya Hunudu. Wa qaulu ta'ala ya jibalu awwibi ma'ah. Wa mitalu jam'ul muannas salim qauluka contoh jamak muannas salim ucapan antum ya Hindatu wa ya fatayatu. Fal munada fi jami'i hadhil amthilati mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ul bih. Maka munada pada seluruh contoh ini mabni di atas dhamma berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Jadi i'rabnya mansub itu dia bukan karena munada, tapi karena dia sebagai maf'ulun bih. Paham? Kenapa? Karena huruf nida itu pengganti dari fi'il yang dihilangkan adu'u. Asalnya ya Zaidu, asalnya adu'u Zaid, saya panggil Zaid. Anda paham? Makanya i'rabnya munada itu di sini baru tersingkap. Nanti lebih jelasnya lagi di mutamimah. I'rabnya munada bukan munada, tapi dia sebagai maf'ulun bi. Makanya nanti insyaallah antum akan lihat di mutamimah dia dimasukkan dalam pembahasan maf'ulun bi yang dihilangkan amilnya. Maf'ulun bi yang dihilangkan amilnya insyaallah di buku setelah ini. Kita akan segera mendapatkannya, ini sisa sedikit. Iya. Jadi li'annal asla karena asalnya ada Zaidan wa rajulan wa Nuhan wa ila akhir. Fahudifal fi'il wa huwa adu. Maka dihilangkan fi'il yaitu adu wa nabat anhu ya dan ya menggantikannya. Fasara ya Zaid. Jadi ya itu pengganti dari apa? Adu. Iya. Wa qis alaihi ma ba'dah. Kiaskan atasnya apa setelahnya. Wa in kana yurfa'an bil alif. Jika keduanya dirofa dengan alif, maksudnya mufradul alam dan nakirah maksudah. Itu yang keduanya. Jika keduanya dirofa dengan alif, niabatan yang dhamma sebagai pengganti dari dhamma. Wa dzalikal mutanna, demikian itu pada isim mutanna. Fa innahuma yubnayani alal alif. Maka keduanya dimabnikan juga di atas alif. Nah, ya Zaidani.
wa ya rajulani. Paham kan? Fal mutanna fi hadainil mithalaini mabni alal alif fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Maka mutanna pada dua contoh ini mabni di atas alif berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Wa in kana yurfa'an bil wawi. Jika keduanya dirofa dengan waw. Niabatan anid dhamma sebagai pengganti dari dhamma. Wa dzalika jam'ul mudzakkar salim. Demikian itu kalau dia jamak mudzakkar salim. Fa innahuma yubnayani alal wawi. Sesungguhnya keduanya dirofa dimabnikan di atas apa? Waw. Nah, ya zaiduna wa ya muslimuna. Fal jam'u fi hadainil mithalaini mabniun 'alal wawi fi mahalli nasbin maf'ul bih. Maka jamak pada dua contoh ini mabni di atas waw berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bih. Wa amma nakira ghairu maqsuda wal mudhaf syabibil mudhaf. Adapun nakira yang tidak dimaksudkan mudhaf dan syabibil mudhaf. Fa hukmuhan nasbu wujuban. Maka hukumnya nasab secara wajib di atas asal sebagai maf'ulun bih. Paham ini kan sekarang sebagai maf'ul bih. Tapi di buku dasar saya tidak kasih tahu ini. Karena agak susah dibilang takdirnya. Dipaham? Jangan sampai nanti antum di pemula pokoknya langsung kasih. Ini ya asalnya ada takdirnya. Pusing lagi nanti. Orang Flores. Bahyudin ya? Ya, langsung dia bilang lebih baik pergi nyelam ikan daripada belajar susah sekali. Jadi perhatikan itu. Iya. Famitalun nakiro ghairu maqsuda qaulul ama. Contoh nakiro yang tidak dimaksudkan adalah perkataan orang buta. Namanya orang buta pasti kalau dia panggil tidak maksudkan. Iya rajulan khutbiyadi. Dia lagi di pinggir jalan. Wahai seorang, ambillah tanganku. Siapa saja kalau yang melewat pasti Wahyudin. Ya alhamdulillah. Iya. Wa mitalul mudhaf qauluka contoh mudhaf ucapan antum ya talibal ilmi mansub ya talibal ilmi ijtahid wa ya aba zaidin ingat karena sebagian orang kalau memanggil abu enggak salah orang kalau memanggil aba bukan abu kan namanya memanggil kecuali sebut nama ini yang datang ini Abu Abdillah boleh. Ya, kalau antum memanggil harus aba. Paham ini? Jadi harus antum perbaiki ini. Iya. Nanti belakang singgung karena banyaknya kesalahan ditolik. Iya. Ya Aba Zaidin. Wa qaulu ta'ala ya ahlal kitabi. Ahla. Wa mitalu syabibil mudhaf ma'a ma taqaddam. Contoh syabibil mudhaf bersama apa yang telah lewat. Ya rogiban fil ilmi tasabbar. Wahai orang yang menginginkan ilmu, berusahalah untuk bersabar. Hal nastati wa naqra'a mathalan ya taliban laysa bi ya taliban aw ya rakiban mubashar ya rakiban bi ghairi ilmin dur yakni biduni tanwin biduni tanwin la hada mu'rab idza taqra hakada labuddal ya talibu li'annahu yufarriq bainal maqsuda wa ghairil maqsuda biduni tanwin mabni ala dhamm ya talibu bisabab huwa syabibil mudhaf laysa ism mufrad syabibil mudhaf au mudhaf al mahdhuf fahim tak? Fal munada fi jami'i hadhil amsilati mansubun wujuban. Masya Allah. Maka munada pada seluruh contoh ini mansub secara wajib. Li'annahu nakiratun ghairu maqsudatin. Karena dia nakirah tidak dimaksudkan. Au mudhaf au syabihun bil mudhaf. Atau mudhaf atau syabih bil mudhaf. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhiri. Tanda nasabnya adalah fathah nampak di mana? Di akhirnya. Ma ada Aba Zaidin. Tentunya selain Aba Zaidin karena semuanya fathah kecuali siapa? Ma ada Aba Zaidin. Kenapa? Fa inna alamat nasbihi karena sungguh alamat nasabnya al alif niabatan anil fathah karena dia siapa? Li'annahu minal asma'i al-khamsa asma'ul khamsa alamat nasabnya dengan
Alif. Sekarang belum katakan. Kenapa belum sebutkan tiba-tiba Aba Zaid? Kan? Padahal sudah ada contoh-contoh yang lain. Cukup untuk bilang mudhof saja. Kata beliau, wa innama khassastuhu bidzikri. Tidak lain saya khususkan dia dengan penyebutan. Li'anna katsiran minat tullabi yukhti'una minat talaffudhi bihi. Karena kebanyakan dari tulab salah dalam melafadzkannya. Fayakulun ya Abu Zaid. Maka mereka katakan ya Abu Zaid. Abu. Bahkan atau bilang ya Abi Zaid. Parah. Kan Abi Zaid kan majrur. Abi Zaid apa? Majrur. Wallahul muwaffaq. Wallahul muwaffiq. Hanya Allah yang memberikan apa? Taufik. Maka yang belum khususkan. Selesai tambi. Iya dikumulasi. Tambi. Qaulul musannif. Perkataan penulis. Iya. Saya tadi baca yahdikumullah. Karena saya dengar dia bilang yarhamukallah. Siapa yang bilang yarhamukallah? Oh Fajar kalau besar. Baru dia bilang alhamdulillah, dia langsung yarhamukallah. Jadi saya langsung yahdikumullah. Karena saya kira dia yang bilang. Iya, paham kan? Alhamdulillah. Jadi makanya tiba-tiba protes Faldi. Kenapa itu? Alhamdulillah. Baik. Tambi, penutup tambi. Qaulul musannif, perkataan penulis. Fayu benayani alad dom. Maka keduanya dimabnikan dari atas dom. Min goiri tanwin. Tanpa tanwin. Ini dimabnikan di atas domma. Seakan-akan itu yang dipanggil cuma yang domma. Padahal tadi kan ada yang alif, ada yang waw. Makanya dikritik ini. Ini kan la yasmalul alif wal waw fil mutana wal jama'. Ini tidak mencakup alif dan waw pada mutana dan jamak mudzakkar salim. Kalau qala seandainya belum katakan alama yurfa'ani bi di atas apa yang dirofa dengannya lakana aula, maka itu lebih utama. Seharusnya ya, itu lebih utama. Liyasmula ma taqaddam, supaya mencakup semua yang telah lewat. Lakin qad ujiba anhu, akan tapi mungkin telah kadang dijawab dari penulis bi annahu arada bid-dhamm ma yasmalu naibuhu aidha. Bahwasanya beliau inginkan dengan dhammah yaitu mencakup juga pengganti dari dhammah. Kan bisa saja kan? Masuk juga pengganti dari dhammah. Beliau sebutkan dhammah kan itu adalah alamat asal. Qauluhu dan ucapan beliau min ghairi tanwin, tanpa tanwin. La hajata ilaihi. Tidak ada kebutuhan kepada ucapan ini. Li'anna minal ma'lum, karena sudah dimaklumi, anna kulla mabni ala dhamm la yunawwan. Bahwasanya setiap yang mabni di atas dhammah itu tidak akan memang ditanwin. Illa ayyuqal, hanya saja kecuali dikatakan inna madzakarahu litaudih. Belum sebutkan itu hanya untuk apa? Lebih jelasnya. Untuk apa? Supaya lebih jelas. Alhamdulillah selesai. Sisa sedikit lagi. Masya Allah. Ini sudah pembahasan lari sudah ini. Alhamdulillah.